Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai KC dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai KP, tetapan kesetimbangan tekanan parsial, kemudian derajat disosiasi, dan aplikasi kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang melibatkan gas dapat dinyatakan dari nilai tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang, karena konsentrasi gas dalam suatu ruangan akan menentukan besarnya tekanan gas tersebut dalam ruangan. Untuk membedakan nilai tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari nilai konsentrasi dan dari nilai tekanan parsial, maka nilai tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari nilai konsentrasi dilambangkan dengan KC, sedangkan nilai tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari tekanan parsial dilambangkan dengan KP. Misalkan kita mempunyai suatu reaksi, yaitu reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka nilai KP dari reaksi tersebut sama dengan PC pangkat koefisien C dikali PD pangkat koefisien D per PA pangkat koefisien A dikali PB pangkat koefisien B, atau KP sama dengan tekanan parsial produk pangkat koefisien produk per tekanan parsial reaktan pangkat koefisien reaktan. Misalkan kita mempunyai contoh reaksi kesetimbangan, yaitu 2NH3 gas menghasilkan N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, di mana tekanan parsial dari N2 itu sama dengan 100 atmosfer, kemudian H2 sama dengan 10 atmosfer, dan NH3 sama dengan 50 atmosfer. Maka tetapan kesetimbangan gas dari reaksi tersebut yaitu sama dengan pH2 atau tekanan parsial H2 pangkat 3 dikali tekanan parsial N2 per tekanan parsial NH3 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 3 dikali 100 per 50 pangkat 2 sama dengan 1000 dikali 100 per 2500 sama dengan 40. Maka KP dari reaksi tersebut yaitu sama dengan 40. Untuk menentukan hubungan antara KP dengan KC dapat didasarkan pada hukum gas ideal, di mana PP sama dengan nRT. R merupakan konstanta atau tetapan gas ideal dan T itu merupakan suhu yang terjadi pada reaksi tersebut. Nah, untuk mencari P atau tekanan sama dengan N per P dikali RT, di mana N per P itu merupakan konsentrasi gas, maka bisa juga untuk mencari tekanan P sama dengan konsentrasi dikali RT. Nah, dari rumus tersebut dapat kita substitusikan menjadi PA sama dengan konsentrasi A dikali RT, PB sama dengan konsentrasi B dikali RT, kemudian PC sama dengan konsentrasi C dikali RT, dan PD sama dengan konsentrasi D dikali RT. Nah, maka nilai KP dari reaksi tersebut sama dengan konsentrasi C di pangkat koefisien C dikali RT pangkat koefisien C dikali konsentrasi D pangkat koefisien D dikali RT pangkat koefisien D per konsentrasi A pangkat koefisien A dikali RT pangkat koefisien A dikali konsentrasi B pangkat koefisien B dikali RT pangkat koefisien B. Nah, maka dapat kita sederhanakan lagi menjadi konsentrasi C dikali konsentrasi C pangkat koefisien C dikali konsentrasi D pangkat koefisien D per konsentrasi A pangkat koefisien A dikali konsentrasi B pangkat koefisien B dikali RT pangkat koefisien C ditambah koefisien D dikurangi
koefisien A ditambah koefisien B. Nah, maka kita dapat memperoleh hubungan nilai Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta Ng, di mana delta Ng ini sama dengan sigma koefisien gas produk dikurangi sigma koefisien gas reaktan. Nah, selanjutnya itu arti nilai tetapan kesetimbangan. Nilai numeris Kc atau Kp yang sangat besar menandakan bahwa reaksi berjalan ke kanan sebagaimana dituliskan, berlangsung sempurna atau mendekati sempurna. Sedangkan nilai numeris Kc atau Kp yang sangat kecil menyatakan bahwa reaksi ke kanan sebagaimana dituliskan tidak berlangsung besar-besaran. Misalnya pada contoh reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O pada suhu 298 Kelvin. Nah, maka Kp dari reaksi tersebut yaitu 1,4 dikali 10 pangkat 83. Nah, nilai Kp dari reaksi tersebut sangatlah besar, maka reaksi tersebut berjalan ke arah kanan atau ke arah produk. Sedangkan pada reaksi N2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2NO gas pada suhu 298 Kelvin dengan nilai Kp 5,3 dikali 10 pangkat min 31. Nah, nilai Kp dari reaksi tersebut itu sangatlah kecil, maka reaksi yang berjalan itu ke arah reaktan atau ke arah penguraian gas NO. Sedangkan pada suhu 1800 Kelvin nilai Kp-nya yaitu 1,3 dikali 10 pangkat min 3, maka reaksi berjalan ke kanan atau pembentukan NO. Lalu bagaimana cara memprediksikan arah reaksi? Nah, untuk memprediksikan arah reaksi, maka kita harus menghitung nilai quotient hasil reaksi atau Q. Nah, di mana rumus Q itu sama dengan rumus K, tapi nilainya juga belum tentu sama, yaitu Q sama dengan konsentrasi C pangkat koefisien C dikali konsentrasi D pangkat koefisien D per konsentrasi A pangkat koefisien A dikali konsentrasi B pangkat koefisien B, atau Q sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien produk per konsentrasi reaktan pangkat koefisien reaktan. Nah, untuk memprediksikan arah reaksi, maka kita harus membandingkan nilai Q dengan nilai K, yaitu Q sama dengan K, maka reaksi berjalan pada keadaan setimbang. Sedangkan jika Q lebih kecil daripada K, artinya produk lebih kecil daripada reaktan, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika Q lebih besar daripada K, maka produk lebih besar daripada reaktan, maka reaksi bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Dan selanjutnya itu yaitu tentang kesetimbangan disosiasi. Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Disosiasi yang berlangsung dalam ruangan tertutup akan berakhir dengan suatu kesetimbangan yang disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Nah, misalkan pada reaksi 2SO3 gas menghasilkan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan oleh derajat disosiasi atau A, yaitu perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi dengan jumlah mol zat mula-mula, atau A sama dengan jumlah mol zat yang terdisosiasi per jumlah mol mula-mula. Nah, derajat disosiasi ini mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, jika nilai derajat disosiasinya sama dengan 0, berarti pada zat tersebut tidak mengalami penguraian. Sedangkan jika derajat disosiasinya sama dengan 1, maka zat tersebut terurai sempurna atau mengalami disosiasi. Nah, misalkan kita mempunyai reaksi A menghasilkan NB, di mana N sama dengan perbandingan antara jumlah koefisien di ruas kanan dengan jumlah koefisien di ruas kiri.
Misalkan jumlah A mula-mula sama dengan A mol dan derajat disosiasi sama dengan A, maka jumlah mol A yang terdisosiasi sama dengan A dikali A mol, dan jumlah mol zat B yang terbentuk sama dengan N dikali A dikali A mol. Nah, maka kita buat reaksi kesetimbangannya, yaitu A menghasilkan NB. Maka pada mula-mula mol mula-mula A sama dengan A mol, sedangkan B tidak ada. Nah, pada saat bereaksi mol A dikurangi dengan mol terkecil, yaitu dikurangi A dikali A mol, sedangkan pada produk ditambah N dikali A dikali A mol. Nah, kemudian pada saat setimbang itu diperoleh A dikurangi dalam kurung A dikali A mol. Kemudian yang produk itu N dikali A dikali A mol. Nah, maka jumlah zat yang terdisosiasi sama dengan A dikurangi A dikali A mol ditambah N dikali A dikali A mol. Nah, maka jumlah zat sesudah bereaksi yaitu A dalam kurung 1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali A. Selanjutnya yaitu kesetimbangan dalam industri. Salah satu aplikasi kesetimbangan dalam industri yaitu pembuatan amonia. Amonia merupakan senyawa penting dalam industri kimia karena sangat luas penggunaannya. Misalnya untuk pembuatan pupuk, asam nitrat, dan senyawa nitrat untuk berbagai keperluan. Proses pembuatan amonia dilakukan melalui reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H sama dengan min 92,4 kJ. Proses ini mulai diperkenalkan oleh Fritz Haber dari Jerman pada tahun 1913. Nah, pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama. Jerman terkena blokade antara sekutu sehingga pasokan senyawa nitrat dari Amerika yang merupakan bahan pembuat amunisi tidak dapat masuk ke Jerman. Nah, proses ini juga sering disebut dengan proses Haber-Bosch untuk menghormati Kurt Bosch, seorang insinyur yang mengembangkan peralatan pembuatan amonia untuk skala industri. Nah, reaksi pembuatan amonia ini merupakan reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan amonia sebanyak-banyaknya digunakan asas Lee-Chatelier pada prosesnya. Untuk menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan gas NH3, maka konsentrasi N2 dan H2 diperbesar dengan menaikkan tekanan kedua gas tersebut. Faktor lain yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu suhu dan tekanan. Kondisi yang baik untuk pembuatan amonia adalah pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 350 atmosfer. Reaksi pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Maka seharusnya reaksi tersebut dilakukan pada suhu rendah. Akan tetapi, jika dilakukan pada suhu rendah, reaksi antara N2 dan H2 menjadi lambat. Maka diperlukan suatu katalis, yaitu Fe yang diberi promotor Al2O3 dan K2O. Nah, sehingga amonia yang terbentuk sebagai cairan harus segera dipisahkan. Untuk memahami lebih jelas bagaimana proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch, silahkan kalian amati video yang telah di-share di blog. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Pada awalnya, pembuatan amonia dilakukan dengan sintesis langsung dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Namun, sintesis langsung tersebut menghasilkan amonia dalam jumlah yang sangat sedikit.
Pada tahun 1908, ahli kimia bernama Fritz Haber dan Carl Bosch mempelajari mengenai cara produksi amonia dalam jumlah yang sangat besar. Berikut ini adalah reaksi keseimbangan dari proses pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Gas hidrogen diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam atau gas metana dengan uap air. Sedangkan gas nitrogen diperoleh dari hasil penyulingan udara. Gas hidrogen dan gas nitrogen dimasukkan dalam bejana sehingga menghasilkan gas amonia. Campuran gas yang dihasilkan didinginkan, diubah menjadi cair dan dipisahkan. Gas amonia cair yang dihasilkan diambil terus-menerus, sedangkan gas hidrogen dan gas nitrogen yang tidak bereaksi dikembalikan ke bejana melalui kompresor untuk diproses kembali. Bagaimana cara memproduksi gas amonia agar proses pembuatan berlangsung efektif, efisien, serta tidak membutuhkan biaya yang mahal? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Faktor tersebut adalah konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan katalis. Faktor yang pertama adalah faktor tekanan. Berdasarkan asas Le-Chatelier, reaksi harus dilakukan pada tekanan tinggi agar jumlah amonia yang dihasilkan semakin banyak. Hal ini karena jumlah mol per reaksi lebih besar daripada jumlah mol hasil reaksi. Namun, proses tersebut tidak optimum karena diperlukan pipa yang lebih tebal supaya tidak mudah rusak dan lebih aman. Hal tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal. Tekanan optimum yang harus digunakan adalah 200 atmosfer. Faktor yang kedua adalah faktor suhu. Reaksi pembentukan amonia bersifat eksoterm. Berapa suhu yang harus digunakan dalam proses pembuatan amonia? Apakah dilakukan pada suhu rendah atau pada suhu tinggi? Berdasarkan asas Le-Chatelier, pembentukan amonia seharusnya dilakukan pada suhu rendah agar gas NH3 yang dihasilkan semakin banyak. Namun, laju reaksi pada suhu rendah terlalu lambat sehingga proses produksi menjadi tidak ekonomis. Pembentukan amonia sebaiknya dilakukan pada suhu optimum, yaitu berada antara 400 sampai 450 derajat Celcius sehingga dihasilkan hasil optimum sebesar 10 sampai 20%. Faktor selanjutnya adalah faktor katalis. Katalis yang digunakan dalam pembentukan amonia adalah katalis serbuk besi. Penggunaan katalis ini tidak menggeser keseimbangan, tetapi hanya mempercepat laju reaksi. Pembentukan amonia melalui proses Haber-Bosch akan menghasilkan produk yang lebih banyak dengan proses yang efektif jika dilakukan pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius, tekanan 200 atmosfer, dan menggunakan katalis serbuk besi.